Shalom, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yehezkiel Tauruk, nomor absen 35 dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan melakukan ujian praktik agama saya. Mari pertama-tama kita nyanyikan lagu Penyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat yang Kau limpahkan kepadaku. Berkatilah saya ya Tuhan, agar saya dapat melaksanakan ujian praktik ini tanpa kendala apapun dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, berkatilah juga ya Tuhan firman-Mu yang akan saya bawakan, agar terdengar di hati setiap orang. Ampunilah setiap dosa yang saya perbuat ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya. Amin. Ya, pertama kita buka kitab saya. Saya bacakan dari 1 Korintus 6 ayat 19. Langsung saya bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, saya tegaskan lagi ya, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, pada firman ini dijelaskan tentang apa yang ada di dalam diri kita. Itu adalah bait Roh Kudus. Jadi secara harfiah tubuh kita ini bukan milik kita sendiri,
Nih, sebelum saya masuk ke dalam firman yang saya bawakan nantinya, saya mau jelasin dulu arti kata modernisasi ini menurut saya sendiri ya. Menurut saya sendiri, modernisasi ini adalah suatu perkembangan dari zaman ke zaman yang membawa dampak besar bagi umat manusia ataupun kehidupan. Nah, saya juga mau kasih tahu kalau misalnya modernisasi ini bukan hanya berkaitan tentang teknologi dan informasi, melainkan juga tentang gaya hidup, gaya berpakaian kita saat ini, seperti yang saya sedang pakai, gaya makanan kita, dan yang lain-lain. Dan ingat juga, tadi kan saya bilang kan, kalau misalnya tubuh ini bukan milik kita sendiri, melainkan bait Roh Kudus. Nah, ini ada hubungannya dengan fungsi keluarga yang akan saya bawakan materinya nanti. Fungsi keluarga kan ada 5. Ada fungsi pendidikan, sosialisasi, rekreasi, perasaan, dan perlindungan. Nah, maka dari itu kita harus hafal dulu apa itu fungsi keluarga, baru kita masuk ke dalam materi ini. Nah, tadi yang saya bahas awal itu kan tentang ini kan, kayak kita harus menjaga tubuh kita. Nah, maka dari itu kita sesama keluarga harus bisa memahami perasaan keluarga lainnya. Itu adalah fungsi perasaan yang harus kita kembangkan ya. Karena mungkin di saat seperti ini kita kan sedang dekat sama keluarga. Banyak sekali pergumulan yang terlihat antara satu sama yang lain. Nah, kita harus memakai fungsi perasaan dimana agar sesama keluarga kita tuh gak terbawa arus negatif dari modernisasi ini loh, gitu. Dan banyak juga dampak positif dari modernisasi diikuti dengan dampak negatifnya. Nah, karena gampang ya, mungkin kita gampang banget komunikasi dengan satu sama lain gitu. Tapi sama keluarga sendiri pun kita nggak komunikasi gitu. Maka dari itu, sesama keluarga sudah seharusnya kita saling mengingatkan antara satu sama lain dan berkomunikasi agar ikatan keluarga semakin kuat. Dan juga saya mau ngejelasin ada juga nih dampak negatif yang tertulis langsung di Alkitab. Kalau misalnya kita tahu tentang ceritanya Daud, Daud adalah cerita pada anak sekolah minggu yang sering kita dengar. Kalau misalnya tahu dia kan mengalahkan Goliat kan, itu adalah salah satu hal baik, kayak dia mengandalkan Tuhan gitu. Tapi dalam konteks keluarga dia ada hal negatifnya, kayak misalnya apa sih, ibunya Daud, Isai, salah mengajarkan Daud karena pendidikannya yang salah. Kita tahu bahwa kalau misalnya Daud itu melakukan peperangan gitu, Daud pula juga melakukan damai sih bagus, tapi dengan hal yang salah, dia mengancam seperti itu. Nggak cuman dampak negatif yang ada di Alkitab, dampak positifnya juga ada loh di Alkitab. Kalau misalnya kita baca di Efesus 5, di situ dijelaskan tentang banyak deh, kayak pergumulan keluarga, tentang nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan sudah pokoknya juga di situ dituliskan bahwa kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga. Itu saja firman yang saya bawakan pada hari ini. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat yang kau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah negara ini agar dapat terus berkembang dan terus maju ya Bapa. Berkatilah juga negara ini agar terbebas dari COVID-19 dan kami juga dapat melaksanakan aktivitas kami seperti normalnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga para pemerintahan dan staf-stafnya agar dapat mengambil jalan yang benar ya Tuhan dan tidak merugikan masyarakat sekitarnya ya Tuhan. Berkatilah mereka juga agar mendapatkan perlindungan dan dapat memerintah dengan segenap hati dan ketulusan hati mereka ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan sekolah 95 agar terus maju dan berkembang
daripada sebelumnya ya Tuhan. Berkatilah para guru-gurunya dan staf-stafnya agar selalu sehat dan mendapatkan perlindungan dari-Mu. Berkatilah juga Rokris 95 ya Tuhan, agar tetap terus beribadah dan taat kepada perintah-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, agar tetap saling mengenal satu sama lain, saling mengasihi, menghargai, dan menghormati ya Tuhan. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian ujian praktek agama saya, selesai. Terima kasih.